publik bisa paham situasi dan MK juga mau mendengar. Terserah Anda sudah ambil putusan 3-4 hari yang lalu, tapi dengan gugatan kami ini, kami berharap Anda tidak main-main dengan konstitusi dan undang-undang. Itu yang paling penting ya. Jadi karena itu kita mulai mencatat. Setelah tadi judul, kita bicara motif. Motif yang saya duga sebagai dasar kenapa ini terjadi adalah pertama keinginan Jokowi dan rezim oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran nanti kalau sudah lengser itu akan digugat secara hukum, maka perlu pengamanan. Pengamanannya itu adalah dengan menempatkan orang-orang yang nanti kalau terpilih itu bisa mengamankan kedudukan dan posisinya. Syukur kalau bisa tetap dominan ya. Kalau anak dengan bapak itu satu paket, jadi harapannya juga tetap dominan. Nah yang ketiga berburu rente. Jadi atas dasar 3 motif ini ya minimal ya. Jadi ada upaya mempertahankan kekuasaan oligarki, dominasi oligarki, ada kepentingan mengamankan diri dari gugatan hukum, termasuk sebetulnya kalau kita bilang tadi para pendukung itu, kita tidak cuma bicara Presiden Joko Widodo ya, tapi sejumlah menteri yang misalnya terlibat dalam menghisap rakyat. Saya kira masih ada kesempatan Pak Prabowo untuk introspeksi dan memperbaiki rencana. Ya, seandainya pun nanti MK memutuskan bahwa ini nanti akan memihak kepada kepentingan oligarki, tapi karena semangat Anda untuk melakukan perbaikan, silakan saja itu ada umur yang turun dan Gibran eligible untuk dicawapreskan, tapi mestinya Pak Prabowo itu menolak, karena ada yang lain. Ya, tapi kalau Anda akhirnya juga hanya bersikap pragmatis atau mungkin juga tersandra, maka Anda sama saja. Nah, kalau sudah seperti itu, kepada rakyat kita ingatkan, kita sengaja menempatkan tanda seru lebih dulu dibanding tanda tanya. Karena kita memang masih ada constraint waktu menunggu nanti hari Senin putusannya itu apa. Tapi kenapa kita pakai tanda seru? Karena dari informasi yang beredar, lalu dari kelakuan rezim ini yang sudah dikuasai oleh oligarki termasuk MK, maka sebetulnya putusannya itu akan nanti menguntungkan rezim dan Gibran. Tapi agar tidak menjadi delik ya kita masih nanya lah gitu ya. Memang potensi keputusan itu ada 3. Pertama, permintaannya dikabulkan menjadi 35 tahun. Kedua itu ditolak. Ketiga bisa ada alternatif, yaitu disebutkan nanti pernah menjabat menjadi kepala daerah. Nah ini bisa juga nanti menjadi putusan MK. Tapi apapun itu, maka dengan judul ini harapannya sebetulnya publik bisa paham situasi dan MK juga mau mendengar. Terserah Anda sudah ambil putusan 3-4 hari yang lalu, tapi dengan gugatan kami ini, kami berharap Anda tidak main-main dengan konstitusi dan undang-undang. Itu yang paling penting ya. Jadi karena itu kita mulai mencatat. Setelah tadi judul, kita bicara motif. Motif yang saya duga sebagai dasar kenapa ini terjadi adalah pertama keinginan Jokowi dan rezim oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran nanti kalau sudah lengser itu akan digugat secara hukum, maka perlu pengamanan. Pengamanannya itu adalah dengan menempatkan orang-orang yang nanti kalau terpilih itu bisa mengamankan kedudukan dan posisinya. Syukur kalau bisa tetap dominan ya. Kalau anak dengan bapak itu satu paket, jadi
harapannya juga tetap dominan. Nah, yang ketiga berburu rente. Jadi atas dasar 3 motif ini ya minimal ya. Jadi ada upaya mempertahankan kekuasaan oligarki, dominasi oligarki, ada kepentingan mengamankan diri dari gugatan hukum, termasuk sebetulnya kalau kita bilang tadi para pendukung itu, kita tidak cuma bicara Presiden Joko Widodo ya, tapi sejumlah menteri yang misalnya terlibat dalam menghisap rakyat pada saat kita menderita COVID misalnya, itu ada yang korupsi malah ya. Ada menteri-menteri yang buru rente misalnya, ada yang memanfaatkan BUMN. Ini semuanya satu paket sebetulnya para pendukung ya. Jadi kita berharap kita memperhatikan motifnya ini apa. 3 hal tadi. Kemudian modusnya seperti apa? Modusnya itu seperti kita tahu bahwa penyelenggaraan kekuasaan ini kan dibagi 3. Ada cabang eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Karena itu, kalau ini konsisten dijalankan, maka otomatis sebetulnya MK tidak berwenang, atau kalau masih punya moral, itu tidak akan coba cawe-cawe untuk membuat kebijakan atau norma baru. Dengan menyatakan tadi, menerima perubahan menjadi 35 tahun minimal misalnya, atau menambahkan kata-kata bahwa kalau pernah menjabat kepala daerah, maka boleh mencalonkan diri menjadi cawapres misalnya. Nah, ini tidak akan dilakukan MK, ya, kalau itu konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati, yang merupakan konsensus nasional melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Itu dasar hukumnya. Dan paling penting juga kita ingatkan supaya MK itu memperhatikan amanat reformasi. Kenapa sampai ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN misalnya. Karena pada saat itu terjadi pemusatan kekuasaan ya di satu tangan, yaitu presiden. Sehingga semuanya itu seolah-olah menjadi instrumen untuk bagaimana agenda-agenda presiden itu bisa terlaksana. Nah, ini sudah terulang. Artinya kalau seandainya MK yang lahir dari reformasi ya, reformasi yang memang kita elu-elukan, kita jadikan rujukan, dan banyak TAP MPR dan turunnya di undang-undang itu menjadi rujukan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, itu akhirnya nanti ditangkangi oleh MK, maka di samping menjadi pengkhianat konstitusi, maka MK, Jokowi dan para pendukungnya bisa kita anggap sebagai pengkhianat reformasi juga begitu. Nah, jadi kembali tadi kepada modus ya, bahwa karena memang tidak punya wewenang untuk membuat norma undang-undang ya, yaitu tadi gugatan PSI, seandainya nanti Senet ini dikabulkan sebagian atau dengan akrobat kata-kata bahwa sepanjang pernah menjadi kepala daerah maka boleh mencalonkan diri sebagai cawapres misalnya, maka itu sebetulnya MK sudah mengkhianati konstitusi, mengkhianati perannya sebagai lembaga yudikatif, dan juga mengkhianati reformasi. Nah, inilah modus yang sedang kita hadapi itu, yaitu modus bagaimana menghalalkan segala cara ya, rezim ini menghalalkan segala cara, mengkhianati konstitusi, melanggar undang-undang, membunuh demokrasi, menyuap atau mengintervensi MK misalnya dengan sudah lebih dahulu diberi gratifikasi berbagai fasilitas melalui perubahan ketiga dari Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 7 2020. Ini juga sudah terjadi sebetulnya. Kemudian juga menyandra pimpinan partai. Kemudian memanfaatkan dana pengusaha atau oligarki. Itulah modusnya. Jadi dengan kita paham motif,
lalu kita lihat modus, maka potensi akan karena memang menghalalkan segala cara, mengkhianati konstitusi, menyandra pimpinan partai, maka sangat besar kemungkinan putusannya adalah bahwa nanti batas usia bisa turun atau dibuat norma baru dengan mengatakan kalau pernah menjadi kepala daerah maka boleh menjadi calon wakil presiden atau malah calon presiden. Itulah yang kita khawatirkan dan itulah yang kita ingatkan bahwa kalau Anda di MK melakukan itu, maka kembali ke judul tadi, Anda sudah kami anggap sebagai pengkhianat konstitusi dan sekaligus pengkhianat reformasi dan pengkhianat demokrasi. Anda membunuh demokrasi karena putusan yang Anda ambil itu lebih mementingkan kepentingan Jokowi dan rezim oligarki. Nah, untuk kita pahami sebetulnya memang yang menggugat itu adalah PSI. Tapi PSI itu ada Gibran itu adalah Jokowi. Jokowi itu adalah bagian dari oligarki. Itu jadi satu paket ya, supaya paham juga kita ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira penting untuk kita ingatkan kepada partai atau capres yang akan menerima manfaat dari putusan MK ini. Ya, berhentilah untuk bersikap pragmatis sekaligus menjadi partai yang tersandra, pimpinan yang tersandra oleh oligarki. Misalnya siapa? Kalau seandainya yang ini nanti Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka kita ingatkan Pak Prabowo supaya berhenti menjadi pimpinan partai pragmatis. Kemudian juga kalau tersandra harus berani melawan penyandra-penyandra itu. Jangan justru bersikap pragmatis untuk menerima begitu saja kebijakan atau putusan MK yang sebetulnya tidak punya wewenang untuk membuat norma atau kebijakan terkait undang-undang. Tapi karena sifatnya itu sekedar menang, tapi dengan menghalalkan segala cara, maka Anda sebetulnya tidak beda dengan pengkhianat konstitusi, pengkhianat reformasi, dan pengkhianat demokrasi juga. Nah, mumpung belum mendaftarkan calon ke KPU, saya kira masih ada kesempatan Pak Prabowo untuk introspeksi dan memperbaiki rencana. Ya. Seandainya pun nanti MK memutuskan bahwa ini nanti akan memihak kepada kepentingan oligarki, tapi karena semangat Anda untuk melakukan perbaikan, silakan saja itu ada umur yang turun dan Gibran eligible untuk dicawapreskan, tapi mestinya Pak Prabowo itu menolak, karena ada yang lain. Ya, tapi kalau Anda akhirnya juga hanya bersikap pragmatis atau mungkin juga tersandra, maka Anda sama saja. Nah, kalau sudah seperti itu, kepada rakyat kita ingatkan, ya rakyat itu supaya paham bahwa cawapres ini adalah capres yang memang menjadi hasil dari putusan MK yang mengkhianati konstitusi, mengkhianati reformasi, dan mengkhianati demokrasi. Dan karena itu tidak layak untuk dipilih. Ya, saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada rakyat. Tapi kembali lagi bahwa kita bicara seperti ini, kita konsisten dengan konsensus nasional. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang reformasi dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Maka mari ini kita lanjutkan. Kalau tidak, saya kira rakyat akan bangkit untuk melawan dan akan meneruskan perjuangan ini sampai akhirnya, ya, seperti tuntutan dari petisi 100 agar Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia itu segera menjalani proses pemakzulan.
Saya kira ada partai-partai yang diharapkan juga akan berubah sikap. Misalnya itu adalah PDIP. Kalau PDIP dan sejumlah partai yang pro perubahan dan perbaikan, pro reformasi itu bersatu, maka pemakzulan itu tinggal menghitung hari. Ya, mari kita galang semua kekuatan rakyat dan partai-partai reformis untuk menghentikan gerakan oligarki ini dan segera memulai proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ini masih terlalu muda atau pengalaman politik dan sebagainya. Tapi kita ingin supaya negara ini dijalankan sesuai dengan konstitusi dan kesepakatan nasional melalui misalnya TAP MPR atau sederet undang-undang. Itu yang kita tuntut. Nah, yang dilakukan oleh rezim ini kan menghalalkan segala cara. Jangankan undang-undang, konstitusi pun dikakangi. Amanat reformasi justru diangkati. Ya, karena itu coba kita perhatikan, ya. Jokowi itu cawe-cawe untuk bisa 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, ya. Kemudian menerbitkan Perpu yang sebetulnya alasan kepentingan memaksanya tidak ada, ya. Atau misalnya bagaimana sumber daya alam minerba kita dirampok, atau buruh rakyat di kampung dan sebagainya dikangkangi oleh siapa? Oleh rezim ini yang dipimpin oleh Joko Widodo. Itulah yang terjadi. Jadi lebih kepada bahwa bagaimana rezim ini sudah sangat biasa mengangkangi konstitusi dan merampok hak-hak rakyat. Itu yang penting. Nah, sekarang ini coba untuk bagaimana kekuasaan oligarki dipertahankan, salah satunya melalui memanfaatkan MK. Kenapa MK dimanfaatkan? Karena kalau bahas lewat perubahan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu kemungkinannya kecil untuk bisa mendapatkan persetujuan, atau malah justru waktunya juga tidak sempat, atau memang pada dasarnya tidak ada dalam prolegnas misalnya, sehingga itu kemungkinannya kecil. Bisa juga lewat Perpu, tapi apa alasannya? Tidak ada gitu ya. Karena itu instrumen melalui MK itulah yang dilakukan, dan ini yang sedang terjadi. Nah, sementara MK-nya itu sudah menjadi bagian dari oligarki karena pada 2020 itu sudah menerima sejumlah gratifikasi soal batas usia, soal perpanjangan itu bisa menjabat sampai 15 tahun dan sebagainya. Belum lagi kalau bicara tentang hubungan keluarga. Sehingga MK-nya sendiri sudah terkontaminasi sehingga tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan peran masing-masing. Jadi kalau perannya itu, fungsinya itu adalah terkait dengan yudikatif, MK itu bisa bertambah perannya itu menjadi yudikatif dan politik atau legislasi, ya. Sudah dua fungsi. Nah, ini sudah jelas sesuai dengan tema kita hari ini, pengkhianatan oleh rezim termasuk oleh MK seandainya hari Senin nanti itu putusannya adalah demikian. Jadi kembali kita ingatkan, mari MK konsisten dengan konstitusi dan amanat reformasi. Kemudian Pak Prabowo juga kita ingatkan, tolak itu upaya ya, jangan Anda justru mengangkangi konstitusi dan amanat reformasi, ya, atau mungkin juga ada tersandra seperti misalnya pimpinan Golkar atau PAN, ya, tersandra terpaksa menerima putusan yang sebetulnya melanggar konstitusi dan amanat reformasi. Anda jangan seperti itu. Anda punya partai, ya. Kita berharap supaya Pak Prabowo itu berani bersikap dan menolak putusan MK yang sudah tidak memihak rakyat. Jangan pilih cawapres kalau itu seandainya nanti berasal dari putusan MK yang bermasalah, yang itu menjadikan Gibran sebagai cawapres. Kalau itu sampai terjadi, saya mengajak rakyat untuk tidak memilih, karena ini akan bertentangan dengan konstitusi dan amanat reformasi. Terima kasih. Ya, saya kira kalau bicara oligarki, mereka sudah menguasai semuanya, termasuk KPU sebetulnya. Jadi
Bisa saja mereka melakukan itu, tapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa hak demokrasinya itu terancam, akan dikebiri atau diarahkan untuk kepentingan oligarki. Nah, jangan lupa ini sebetulnya tidak lepas dari besarnya dana yang disiapkan oleh oligarki. Di sisi lain untuk karena tadi motifnya itu mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, maka oligarki itu siap untuk menggelontorkan sekian banyak uang bagaimana agenda mereka itu bisa dicapai. Sehingga oligarki itu di era Jokowi ini kan kita lihat masuk ke ranah eksekutif terutama. Jadi karena itu jadi pengusaha itu ikut memerintah juga begitu ya. Ini sangat kental perannya. Karena itu saya kira bagi kita yang kita hadapi ini adalah rezim oligarkis yang punya uang sangat banyak, tapi tidak berarti kita terus putus asa. Ya, kita berharap, kita bekerja keras, kita berdoa, mudah-mudahan nanti ada pertolongan. Oh, yang sombong selama ini sudah ada yang juga cedera gitu ya. Tidak bisa melanjutkan kesombongannya. Ya kan, nah ini siapa tahu nanti yang berikutnya siapa yang sombong-sombong lagi itu. Ya kan, untuk akhirnya rakyat bisa bangkit melawan rezim oligarki ini meskipun uang mereka tidak terbatas. Rakyat saya kira siap untuk berkorban. Ya, bagaimana supaya rezim oligarki ini justru berakhir. Dan setelah itu nanti kita berharap rakyat juga akan mengadili Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya petisi 100 terus menyuarakan bagaimana Presiden Joko Widodo segera dimakzulkan. Kita berharap jangankan tadi Pak Antoni bilang Oktober 2024 itu jadwalnya untuk berakhir ya. Kita berharap mungkin awal tahun depan itu sudah tidak lagi jadi presiden. Itu kita harapkan. Nah, kuku-kukunya ya, salah satu kukunya itu kan sudah sedikit terganggu itu. Ya kan, kita berharap nanti ada kuku lain. Ya, sambil kita ingatkan juga kepada oligarki yang selama ini mendukung Presiden Jokowi itu untuk segera menyadari bahwa rakyat itu berbeda dengan agenda-agenda Anda. Berhentilah mendukung rezim oligarki yang hanya pragmatis ingin mempertahankan kekuasaan. Terima kasih.